Hujan deras mengguyur kota kecil tempat Nia dan keluarganya tinggal. Mereka baru saja pindah ke rumah tua di pinggiran kota. Rumah besar dengan loteng yang sudah lama tidak dihuni. Suara berderit kayu dan dinding yang lembab menambah kesan misterius rumah itu. Jangan lupa, loteng itu penuh debu. Jangan coba-coba masuk ke sana tanpa izin, kata ayah dengan tegas sambil membawa kardus terakhir masuk ke ruang tamu. Namun, rasa penasaran Nia lebih besar dari rasa takutnya. Malam itu, saat keluarganya sudah terlelap, ia mendengar suara aneh dari loteng. Bunyinya seperti ketukan pelan, diselingi suara seperti tertawa kecil. Nia mendekati pintu menuju loteng, tetapi tidak berani membukanya. Mungkin cuma tikus, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Keesokan paginya, Nia tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk memeriksa loteng. Dengan membawa senter kecil, ia naik perlahan. Loteng itu penuh dengan barang-barang tua, kain putih yang menutupi furnitur, dan debu tebal di mana-mana. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah peti kayu kecil. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya ada boneka tua dengan gaun merah lusuh, rambut keriting, dan mata kaca yang tampak hidup. Boneka itu terlihat menyeramkan tetapi juga anehnya menarik. Nia membawanya turun meski hatinya berdebar-debar. Boneka ini cantik, ujarnya sambil mengelap debu di wajah boneka itu. Namun, malamnya, sesuatu yang aneh terjadi. Boneka itu hilang dari kamarnya. Saat mencari-cari, ia menemukan boneka itu duduk di ruang tamu. Meski ia yakin sebelumnya meletakkannya di rak kamarnya. Siapa yang memindahkan ini? Pikir Nia. Beberapa hari kemudian, Nia mulai mendengar suara aneh lagi. Kali ini lebih jelas. Itu suara tawa kecil dan bisikan lembut seperti memanggil namanya. Setiap kali ia mengikuti suara itu, boneka tersebut selalu ada di dekatnya. Boneka itu sering ditemukan di tempat yang tidak seharusnya. Mungkin aku cuma terlalu lelah, pikir Nia, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia memberanikan diri untuk berbicara dengan ayah tentang boneka itu, ayah langsung terlihat gugup. Boneka itu milik penghuni sebelumnya. Jangan sentuh lagi dan kembalikan ke loteng, ujar ayah dengan nada marah. Nia terkejut, ayahnya jarang sekali berbicara seperti itu. Tapi rasa penasaran Nia belum terjawab. Mengapa boneka itu begitu penting? Dan mengapa ia merasa seperti ada yang mengawasinya? Malam itu, Nia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia kembali ke loteng dengan membawa boneka itu. Ia menyalakan senter dan memeriksa peti kayu tempat boneka itu ditemukan. Di dasar peti, ia menemukan sebuah buku catatan tua.
Tulisan di dalamnya bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Alia yang pernah tinggal di rumah itu. Boneka ini adalah sahabatku. Aku membuatnya sendiri, tapi setelah aku pergi, ia tidak boleh sendirian. Jika kau menemukannya, tolong temani dia. Tulis Alia di halaman terakhir buku itu. Nia merasakan bulu kuduknya berdiri. Saat ia menutup buku itu, boneka di tangannya terasa lebih berat. Mata kaca boneka itu seolah berkilat dalam gelap, dan Nia mendengar suara kecil. Terima kasih sudah menemani. Sejak malam itu, Nia mulai menerima kehadiran boneka tersebut. Ia merasa boneka itu tidak berniat jahat, hanya kesepian. Anehnya, boneka itu mulai menjadi pelindung Nia. Ketika ia bermimpi buruk, boneka itu muncul di samping bantalnya, dan mimpinya berubah menjadi tenang. Ketika ia hampir jatuh dari tangga, boneka itu entah bagaimana ada di lantai, menghalangi kakinya. Namun, Nia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa berlangsung selamanya. Boneka itu tetap terikat pada masa lalu, pada Alia. Suatu malam, ia kembali ke loteng dan berbicara dengan boneka itu. Aku akan menemanimu, tapi kau harus berjanji tidak membuat kekacauan lagi, katanya. Mata kaca boneka itu tampak redup, seolah-olah mengerti. Sejak saat itu, suara-suara aneh di rumah mulai berkurang. Nia dan boneka itu menjadi teman, namun ia tahu bahwa boneka itu adalah pengingat dari sebuah cerita lama yang hanya ingin didengar dan dikenal. Beberapa minggu berlalu, dan semuanya tampak tenang. Namun, suatu hari, Nia menemukan surat tua tersembunyi di balik salah satu laci di loteng. Surat itu ditujukan untuk seseorang bernama Maria, yang ternyata adalah ibu Alia. Dalam surat itu, Maria meminta maaf karena meninggalkan Alia sendiri di rumah tersebut. Nia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Maria. Ia mengunjungi perpustakaan kota dan menemukan bahwa Maria meninggal tak lama setelah Alia. Rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Fakta ini membuat Nia bertanya-tanya, apakah boneka itu hanya sahabat atau juga pelindung Alia? Malam itu, Nia bermimpi bertemu dengan seorang gadis kecil berambut panjang. Gadis itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Terima kasih sudah menjaga dia." Saat Nia terbangun, boneka itu berada di tempat yang sama, tetapi ada bunga kecil di sampingnya, seolah-olah ditinggalkan oleh seseorang. Penasaran dengan hubungan antara Maria dan Alia, Nia mencari lebih jauh. Ia menemukan foto keluarga tua di bagian belakang buku catatan. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang memegang Alia kecil dan boneka bergaun merah yang sama. Namun, ada sosok lain di foto itu. Seorang pria misterius yang wajahnya tampak terhapus oleh waktu. Nia membawa foto itu ke perpustakaan kota. Ia bertemu dengan seorang pustakawan tua bernama Burina yang mengenal sejarah keluarga tersebut. Dari Burina,
Nia mengetahui bahwa pria dalam foto itu adalah saudara Maria, paman Alia, yang dikabarkan hilang secara misterius. Bu Rina juga menceritakan bahwa loteng rumah itu sering dianggap angker oleh warga setempat. Ketika Nia kembali ke rumah, boneka itu berada di tengah ruang tamu, meskipun ia yakin telah meninggalkannya di kamar. Kali ini, boneka itu memegang secari kertas dengan tulisan, "Bawa aku ke tempatku." Nia menyadari bahwa sudah waktunya untuk melepaskan boneka itu. Ia mengundang keluarganya ke loteng dan menceritakan apa yang terjadi. Meski awalnya sulit dipercaya, ayah akhirnya setuju untuk memberikan boneka itu ke museum lokal yang khusus menyimpan barang-barang bersejarah dari kota tersebut. Saat boneka itu dibawa pergi, Nia merasa lega tetapi juga sedih. Ia tahu bahwa ia telah membantu menyelesaikan sesuatu yang tertinggal dari masa lalu. Namun, ia juga merasakan kehadiran Alia untuk terakhir kalinya, sebuah perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan. Setelah boneka itu pergi, rumah mereka menjadi lebih ceria. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bisikan di malam hari. Namun, Nia merasa telah belajar sesuatu yang penting. Ia belajar bahwa setiap benda memiliki cerita, dan kadang-kadang cerita itu hanya ingin didengar. Di atas meja kamarnya, Nia meletakkan sebuah foto boneka itu yang diambil sebelum dibawa pergi. Itu adalah pengingat persahabatan yang tidak biasa dan pelajaran tentang bagaimana masa lalu dapat hidup kembali melalui